Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholidah Yasinta, NIM 0545516125. Di sini saya akan membuat video sebagai kuasa penggugat dalam kasus perkara pidana. Dengan hormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim serta hakim-hakim anggota yang mengadili perkara ini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurholidah Yasinta SH, NIM 0545516125, selaku jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan ini menyatakan siap untuk melaksanakan pembacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Ayam, umur 23 tahun, mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Mohon izin Yang Mulia untuk memulai pembacaan surat dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan nomor PDM strip XX garing LMPG garing PID titik B garing 03 garing 2024 bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul dan waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti setidak-tidaknya antara tanggal 20 Januari 2024 hingga 2 Februari 2004 bertempat di Indekos di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lampung telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ayam dan korban Bebek yang berumur 19 tahun diketahui merupakan teman karib dan sama mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Bahwa terdakwa memiliki motif iri terhadap kesuksesan korban serta mengalami kesulitan ekonomi, termasuk terlilit utang pinjaman online atau pinjol dan biaya kosan. Bahwa didorong motif tersebut, terdakwa merencanakan tindakan kekerasan terhadap korban. Terdakwa menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum mendatangi kos korban. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mendatangi indekos korban. Setibanya di sana, terdakwa mengambil pisau lipat dari jok motornya dan masukkan ke saku celana, menyembunyikannya dari korban. Bahwa terdakwa dan korban sempat mengobrol di dalam kamar kos. Ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya dan segera menusukkannya ke bagian badan korban. Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa secara membabi buta dan berulang kali menikam leher dan dada korban hingga korban tumbang dan meninggal dunia di tempat. Pemeriksaan saksi 1, ayah korban. Yang pertama, apakah benar saudara tidak bisa menghubungi korban selama hampir 2 minggu setelah tanggal 2 Februari 2024? Yang kedua, saat saudara datang ke indekos korban dan mendobrak pintu bersama pemilik kos, apa yang saudara temukan di dalam kamar? Yang ketiga, apakah jenazah korban dibungkus plastik besar dilapisi spray dan ditaburi pengawet serta wewangian? Apakah saudara tahu bahwa korban sering bersama terdakwa Ayam dan kekasihnya beruang? Apakah barang-barang korban seperti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel hilang setelah kejadian? Berdasarkan visum jenazah, apakah luka tusuk di leher dan dada menjadi penyebab kematian korban? Pemeriksaan saksi kedua, Rizky, tetangga kos korban. Apakah saudara sering melihat korban bersama terdakwa Ayam di indekos? Yang kedua, apakah hubungan korban dan terdakwa terlihat baik-baik saja tanpa pertengkaran? Yang ketiga, apakah saudara juga melihat korban sering mengajak kekasihnya beruang menginap? Nomor 4, berdasarkan CCTV yang saudara lihat, apakah terdakwa terlihat keluar dari indekos korban setelah kejadian? Yang kelima, apakah saudara mendengar suara perlawanan atau jeritan dari kamar korban pada tanggal 2 Februari 2004? Apakah saudara tahu terdakwa memiliki masalah ekonomi seperti hutang kosan dan pinjol? Pemeriksaan terdakwa Ayam. Yang pertama, terdakwa mengaku hanya bertengkar tanpa saksi
Keluarga dan tetangga mengatakan jenazah dibungkus rapi untuk menutupi bau. Bagaimana tanggapan terdakwa? Yang kedua, mengapa terdakwa menyiapkan pisau lipat di jok motor sebelum ke indekos korban? Yang ketiga, apakah benar terdakwa iri dengan kesuksesan korban dan terlilit hutang sehingga membunuh dan mengambil barang korban? Yang keempat, korban sempat menggigit tangan terdakwa saat melawan. Apakah terdakwa menyesal telah menikam leher dan dada berulang kali? Yang kelima, apakah terdakwa terinspirasi dari film Narcos untuk melakukan pembunuhan ini? Tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan di persidangan. Yang pertama, keterangan saksi, keluarga korban, dan tetangga kos. Yang kedua, visum et repertum jenazah korban dari RSUD Bandar Lampung, luka tusuk fatal di leher dan dada. Yang ketiga, rekaman CCTV indekos dan keterangan polisi. Yang keempat, barang bukti berupa pisau lipat, barang curian laptop, dompet, dan ponsel. Yang kelima, keterangan terdakwa yang tidak konsisten dan mengakui motif iri serta ekonomi. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP. Hal yang memberatkan yang pertama, perbuatan keji berencana terinspirasi dari film kriminal. Yang kedua, motif rendah yaitu iri dan ekonomi disertai perampasan barang. Yang ketiga, korban adalah teman karib menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat. Yang keempat, terdakwa berusaha menutupi jenazah untuk menghindari terdeteksi. Hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa masih muda, usia 23 tahun dan belum pernah dihukum. Yang mulia, kami menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun jika majelis mempertimbangkan dikurangi masa tahanan. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Yang kelima, menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, pisau, dan dikembalikan ke ahli waris korban, barang curian seperti laptop, dompet, dan ponsel. Yang kelima, menyatakan barang bukti yang dirampas untuk negara dalam kurung pisau dan dikembalikan ke ahli waris korban dalam kurung barang curian seperti laptop, dompet, dan ponsel. Demikian tuntutan ini kami ajukan. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.